Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maesa dari kelas B dengan NPM 2217051101. Di sini saya akan membahas tentang K6, teori bahasa dan automata mengenai pushdown automata. Untuk pengertiannya sendiri, pushdown automata itu adalah finite automata yang dimana memori tambahan yang disebut stack dapat membantu pushdown automata untuk mengenali konteks free language. Ada 7 tuple pada pushdown automata. Yang pertama itu adalah key sebagai himpunan state, lalu ada sigma sebagai himpunan simbol masukan, terus ada R untuk himpunan simbol pushdown yang dapat didorong dan dikeluarkan dari tumpukan, lalu ada key 0 adalah sebuah keadaan awal dan juga ada Z0 sebagai pushdown awal yang awalnya berada di tumpukan, ada juga F sebagai himpunan keadaan akhir, dan juga fungsi transisi sebagai fungsi transisi. Lalu untuk cara kerjanya sendiri itu pertama dimulai dari state awal atau S dan simbol stack awal yaitu Z, lalu kita membaca input, lalu juga membaca stack, lalu berpindah state. Lalu untuk pengoperasiannya itu adalah push R jika bukan anggota epsilon, dan B itu pop R kalau dia itu sama dengan epsilon. Lalu string diterima jika setelah string dibaca, yang pertama itu adalah berakhir di F atau final state, ataupun stack menjadi kosong atau null string, dimana pushdown automata F sama dengan bukan himpunan kosong. Untuk contohnya itu misal kita punya stack ABD atau antrian. Kalau kita ngelakuin operasi pop, maka kondisi stacknya itu menjadi BD karena untuk stack paling atas itu adalah A, dan jika dia melakukan pop atau pengeluaran, dia akan mengeluarkan stack yang paling awal atau yang top. Lalu jika kita melakukan operasi push B, maka kondisi stack itu akan menjadi BDD. Dia akan menambah stack baru. Lalu ke contoh soal, diketahui jika Q sama dengan Q1 dan diketahui jika Q sama dengan Q1 dan sigma itu ada A dan B, T itu ada A, B dan Z, S itu ada Q1, F itu ada Q2, dan Z itu adalah Z, maka fungsi transisi yang dihasilkan tuh ini maksudnya Q2. Untuk fungsi transisinya tuh yang pertama itu kita dapat Q1 A kecil Z besar sama dengan Q1 A dan Z besar. Yang kedua itu adalah Q1 B kecil dan Z besar sama dengan Q1 B besar dan Z besar. Terus ada Q1 A kecil dan A besar sama dengan Q1 A besar A besar. Lalu ada Q1 B kecil A besar itu menjadi Q1 epsilon. Ada juga Q1 AB itu menjadi Q1 epsilon juga. Lalu ada Q1 B kecil B besar itu menjadi Q1 B besar B besar. Lalu yang terakhir itu ada Q1 epsilon Z besar itu menjadi Q2 dan Z besar. Kita melakukan uji coba string yang pertama itu kita coba dengan AA, yang dimana stack awal tuh kita mempunyai stack Z, yang dimana untuk mendapatkan pembuktian atau diterima itu stack akhir harus sama seperti stack awal, yaitu menyisakan stack Z. Lalu kita coba untuk memasukkan string yang pertama itu adalah string A. Kita push A untuk memasukkan string, maka untuk stacknya itu akan menjadi kosong A dan Z. Kalau kita lihat di fungsi transisi, untuk AZ itu ada di poin pertama. Untuk nilai yang pertama itu ada Q1 AZ, maka itu jadi Q1 A kecil Z besar dan sama dengan Q1 AZ. Lalu kita push lagi untuk string satunya, kita push A lagi jadinya AAZ. Kalau kita di sini untuk AA di situ ada di poin ketiga Q1 AA A kecil A besar. Kalau kita lihat itu dia jadinya Q1 A kecil A besar sama dengan Q1 AA.
Maka karena ini tidak sama seperti stuck di awal, maka uji string untuk AA itu ditolak. Lalu kita lanjut mencoba untuk uji string AB dengan stuck awal yang sama, itu adalah Z. Stucknya itu udah terdapat Z. Lalu kita coba mulai dari string yang pertama, itu A, string A. Kita push A itu sama seperti yang sebelumnya, yang ini. Jadinya itu key 1AZ, key 1A besar dan Z besar. Lalu kita coba string selanjutnya, itu adalah B. Kita coba push B, jadinya BAZ. Untuk pembacaannya tuh dia membaca dua yang di atas ini karena habis push di sini. Kita lihat ini adalah key 1 B kecil A besar. Kalau kita lihat di sini key 1 dan B kecil A besar itu menjadi key 1 epsilon. Dengan adanya epsilon ini, maka dia akan mengeluarkan stack yang paling atas. Dia akan mempop stack paling atas, yang dimana kalau di soal ini kita dapat untuk yang paling atas itu dia adalah B. Jadi kita bakal mempop yang B, jadi B akan dikeluarkan. Maka ketika dikeluarkan, ini akan menjadi key 1AB, yang dimana key 1AB itu sama seperti key 1BA, yang dimana hasilnya itu adalah key 1 epsilon. Oleh karena itu berarti stack A itu bakal keluar, dan ketika kita pop akan menghasilkan akan menghasilkan stack yang berisikan hanya Z. Maka untuk fungsi transisi itu adalah key 1 epsilon Z sama dengan key 2 Z. Oleh karena itu stack akhir dan stack awal itu memiliki kesamaan, maka hasilnya pun diterima. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada tugas K6 hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.